Selamat siang semuanya. Kita masih di channel Dunia Filsafat. Kita masih berbicara mengenai filsuf Prancis Gaston Bachelard. Jadi Gaston ini dia mempertimbangkan selain pemikiran yang bersifat rasionalis, juga perkembangan sains saat itu, dia melihat juga kajian mengenai psikologi. Dia mempertimbangkan mengenai pemikiran tentang psikoanalisis Sigmund Freud. Meskipun ada berpendapat bahwa Gaston lebih mendukung Jung, tapi kalau kita ingin memahami tentang pemahaman mengenai Sigmund Freud dengan psikoanalisanya, maka kita akan memahami bahwa pendapatnya mengenai bahwa kesadaran kita ini lebih kecil ketimbang ketidaksadaran kita. Jadi ketidaksadaran itu ibarat gunung es, dan yang bagian yang terendam itulah ketidaksadaran, dan ketidaksadaran itulah yang membuat kita berlaku atau bersikap demikian, melakukan, karena ada bawah sadar, ada alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini juga sebagai suatu kesadaran juga, tapi ketika mau dirasionalisasikan seolah itu tidak sadar, kita tidak menyadarinya. Dan ini juga sama seperti pemahaman mengenai fenomenologi, bahwa realitas itu sangat melimpah, yang terbahasakan, yang terkonsepsikan itu hanya sedikit ketimbang dengan pengalaman itu sendiri. Dan sesuatu yang bersifat di bawah alam sadar itu sesuatu yang bersifat yang belum terrealisasikan di dalam konsep yang tidak terpikirkan. Maka ketika itu bisa disentuh, bisa dieksplor, maka manusia bisa memahami keterbatasan dirinya. Apa maksudnya keterbatasan dirinya? Dia akan menemukan yang baru, memahami tentang dirinya yang belum terpikirkan. Dan ini sangat menjadi tema filsafat sepanjang zaman, mengenali diri. Dan Gaston Bachelard menerima aspirasi mengenai psikologi ini, karena psikologi ini juga mengenai jiwa. Jadi bukan hanya tentang aktivitas, tapi ini berbicara mengenai jiwa. Berpikir secara filosofis itu juga mempertimbangkan perkembangan sains, karena rumusan pemikiran juga berisi tentang pengetahuan juga, dan pengetahuan ini semakin dipertajam oleh filsafat. Nah, Gaston Bachelard juga mempertimbangkan mengenai visi mengenai imajinasi. Imajinasi ini adalah berbicara mengenai gambaran. Gambaran ini adalah sesuatu yang sangat abstrak, bahkan dianggap tidak ilmiah, karena reduksi mengenai ilmiah berada dalam tataran dia harus bisa objektifikasi, bisa diteliti, bersifat empirik. Nah, tapi imajinasi ini adalah yang mengantarkan manusia kepada ide-ide baru, semacam evolusi kehidupan mengenai ide. Jadi imajinasi ini sangat penting sekali di dalam kehidupan manusia. Ketika mereduksi pengetahuan itu hanya pada pembuktian positivisme atau empirisme, ini adalah membatasi realitas. Sebenarnya ini sesuatu yang sudah disadari oleh misalnya Sigmund Freud, Nietzsche, juga generasi setelah Gaston Bachelard, yaitu Michel Foucault, yang menyatakan mengenai ada sesuatu yang tersembunyi di dalam suatu wacana pengetahuan, dan itu sebenarnya yang disembunyikan, atau itu yang lebih fundamental di dalam menjelaskan suatu keadaan realitas.